Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Malaysia dan Kalimantan di sebelah timur, Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di sebelah selatan, Singapura, Malaysia, dan Riau di sebelah barat. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna, dan memiliki 2 kota, yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan lautan, yaitu dari luas total sebesar 8.201,72 km persegi, 96%-nya merupakan lautan, dan hanya 4%-nya berupa daratan. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau berupa daerah kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil yang dikelilingi lautan. Ada sebanyak 1.800 pulau besar dan kecil, di mana 30% diantaranya masih belum mempunyai nama dan berpenghuni. Berikut daftar jumlah pulau di kabupaten atau kota pada Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah 238 pulau, 20 diantaranya berpenghuni. Kabupaten Natuna dengan jumlah 154 pulau, 27 pulau diantaranya berpenghuni. Kabupaten Lingga dengan jumlah 531 pulau, 29 pulau diantaranya berpenghuni. Kabupaten Bintan dengan jumlah 272 pulau, 39 pulau diantaranya berpenghuni. Kabupaten Karimun dengan jumlah 250 pulau, 57 pulau diantaranya berpenghuni. Kota Batam terdiri dari 371 pulau, 308 pulau diantaranya berpenghuni. Kota Tanjung Pinang dengan jumlah 9 pulau, 7 pulau diantaranya berpenghuni. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar, dapat diketahui bahwa dari 111 pulau yang ditetapkan sebagai pulau kecil terluar, 22 pulau diantaranya berada di wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pulau Brakit, Pulau Sentut, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Sebi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak, Pulau Nipa, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berhanti, Pulau Putri, Pulau Bintan, dan Pulau Malang Berdaun. Keadaan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh lautan ternyata mempengaruhi karakteristik sosial ekonomi, khususnya bagi masyarakat pesisir. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pesisir terhadap sumber daya pesisir dan lautan berpengaruh terhadap pola permukiman masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Riau yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Pola permukiman masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kekhasan, yaitu berupa permukiman di atas laut dengan pelantar sebagai akses yang menghubungkan antara satu rumah dengan rumah lainnya. Kekhasan pola pemukiman masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Riau yang berada di atas laut dapat kita jumpai di semua kabupaten atau kota. Di antaranya, di belakang Padang, gugusan Pulau Akar Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Meskipun berada di atas laut, permukiman pesisir di Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi objek penataan aset melalui pemberian hak di wilayah pesisir, mengacu pada Permen ATR BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari gugusan pulau-pulau ternyata tidak hanya berpengaruh secara sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir, namun juga berpengaruh terhadap arah pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau berupa wisata bahari yang dibuktikan dengan munculnya objek-objek wisata baru berbasis wisata pulau. Salah satu contohnya adalah kawasan wisata terpadu Fantasi Island yang berada di gugusan Pulau Manis, Kelurahan Sekamaraya, Kecamatan Belakang Padang. Kawasan wisata terpadu Fantasi Island pada awal pembangunannya direncanakan menjadi eco theme park terbesar di Indonesia dan dunia.
Kawasan wisata terpadu tersebut sudah memperoleh hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam. Namun, saat ini ditemui beberapa masalah, diantaranya terkait bangunan resort sebanyak 120 unit yang berada di atas perairan yang belum memiliki hak atas tanah. Masalah lainnya yaitu tentang status kepailitan pengembang Pulau Manis, PT Batam Island Marina, yang saat ini sedang dalam proses lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Hal tersebut berakibat pada terhentinya proses pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata di Pulau Manis. Permasalahan-permasalahan tersebut jika ditangani secara tepat, maka Pulau Manis dapat dijadikan sebagai model penataan pulau kecil berpotensi wisata di Kepulauan Riau. Isu lainnya terkait dengan kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau adalah tentang pulau kecil terluar. Pulau Batu Berhanti yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam merupakan salah satu pulau kecil luar dengan luas area kurang lebih 0,171 hektar yang tidak berpenghuni. Pulau ini berbatasan langsung dengan negara Singapura. Pulau Batu Berhanti berada dalam alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI yang sering dilalui oleh kapal asing. Saat air pasang, sebagian daratan pulau akan tergenang oleh air laut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi nahkoda kapal asing yang belum menguasai medan saat melintasi perairan di sekitar Pulau Batu Berhanti. Seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu kandasnya kapal kargo berbendera negara Cyprus di sekitar Pulau Batu Berhanti. Selain Pulau Batu Berhanti, Pulau Subi Kecil juga merupakan salah satu pulau kecil terluar yang menjadi isu kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Subi Kecil yang termasuk dalam gugusan Pulau Natuna Selatan, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Pulau ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pulau Subi Kecil dihuni oleh masyarakat pesisir yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Di pulau ini terdapat landasan pesawat peninggalan Jepang. Belum lama ini, Dan Lanut beserta perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional meninjau landasan pesawat tersebut. Berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Perang nomor 023-P-KSAP-50 tanggal 25 Mei 1950 yang menyatakan bahwa seluruh landasan baik peninggalan Jepang maupun Belanda secara nyata menjadi perawatan Kementerian Pertahanan dan TNI AU dijadikan sebagai pengelola landasan tersebut. Oleh karenanya, sesuai pesan dari Bupati Natuna, apabila kedepannya akan dibangun bandara, masyarakat pesisir di Pulau Subi diharapkan dapat memperoleh manfaat dan kemudahan untuk pertumbuhan pembangunan daerah tersebut. Merujuk pada dua persoalan yang telah diuraikan, yaitu yang pertama tentang pengembangan pariwisata kepulauan dalam hal ini berkaca dari kasus Pulau Manis, diharapkan dapat diterbitkan regulasi yang mengatur penataan kawasan pariwisata kepulauan secara terpadu dan terintegrasi antara penataan di darat dan di atas laut, sehingga menimbulkan adanya kepastian hukum yang berdampak pada meningkatnya investasi pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau pada khususnya. Merujuk pada persoalan yang kedua, yaitu tentang eksistensi pulau kecil dan pulau kecil terluar, diharapkan adanya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pesisir yang merupakan cikal bakal peradaban di Provinsi Kepulauan Riau melalui penataan aset pemberian hak atas tanah. Selain itu, juga perlu dilakukan penataan akses bagi masyarakat pesisir sehingga mereka menjadi masyarakat yang berdaya untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Harapan dilakukannya penataan wilayah perairan dan pulau kecil terluar adalah agar degradasi kualitas lingkungan, ketidakpastian investasi, dan konflik antar pemangku kepentingan dapat teratasi. Selain itu, paradigma pulau-pulau kecil terluar yang tidak lagi sebagai backyard namun merupakan teras utama wilayah Indonesia. Penataannya menjadi strategis dalam hal pertahanan dan keamanan karena ketika Indonesia kehilangan kedaulatan atas satu atau beberapa pulau, maka sama artinya dengan akan berkurangnya luas laut teritorial wilayah Indonesia itu karena titik-titik pangkal dalam menentukan sejauh mana luas lautan di suatu wilayah ditentukan dari batas pulau-pulau terluar.